Ya, kita mulai aja. Variabel dan flowchart ya. Variabel mungkin saya udah ulas itu ya sebelumnya. Cuman kita aplikasinya ke flowchartnya. Nah, ini definisinya kan besaran. Ya, ada numerik atau bilangan. Ada juga string. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita kasih harga X1 10, kita cetak ya 10. Kita mau tahu tipe datanya ya integer ini. Ya, kalau tulisnya Gunadarma ini berarti variabelnya string. Isinya string. Ini print X1-nya berarti Gunadarma. Kalau tipenya dari X1 berarti di sini string. Namanya kemarin A sampai Z, kecil besar boleh, asal konsisten. Ikuti huruf, angka, simbol, tidak mengandung spasi. Yang boleh adalah simbol underscore. Contoh A boleh, A123 boleh, angka boleh. Asal di depannya nggak boleh angka 1 dulu. Nah, ini caranya kalau kita berikan harga di dalam proses, simbol proses. Ini rumus. Ya. Kalau ini dia bentuknya string, ya setelah mata kuliah AP1A misalnya. Ya, Python-nya gimana? Sini A-nya 10, X-nya A plus B. Ya. Nah, kalau yang kayak gini, berarti coba sama dengan AP1A. Ya, print coba. Ya, cobanya di sini. Isi cobanya sendiri AP1A. Nah, kalau pakai ini pakai assignment. Ini pakai input, kemarin udah juga sebenarnya. Ya, saya kecepatan kali ngajarnya ya. Input melalui keyboard, ya kita pakai ini. Tanda I/O, simbol I/O. Ya, kalau dia bentuknya bilangan, ya dia harus pakai integer kalau bilangan bulat. Kalau float, bilangan ini float bisa juga ditulis di sini. Ya. Nih. Misalnya X10, nanti dia akan keluar gini input. Di sini akan keluar seperti ini. Kita isi, kemudian kita enter. Dia akan keluar seperti ini. Cetak X, berarti cetak X-nya 10. Cetak. Yang ini input, ini baris ini. Yang ini nyetak ini. Udah ya, kemarin kita udah pelajari ini detailnya. Dia dapat dengan data, ya bisa juga berupa kartu, ya dulu kartu ya, sekarang enggak. Pita panjang atau magnetik ya, magnetik tape. Dan bisa juga mencetak output atau hasil yang dihasilkan. Nah, ini kalau 6, 8, 10. Ya mungkin teh ini ada ya. Ini data numerik, data angka. Angka bisa bilangan bulat, bisa bilangan desimal. Ya. Kemudian ini string teh, kopi, jus. Ya, berarti ada 2 buah data. Nah, sekarang kita latihan. Sebenarnya lanjutan dari kemarin, kita buat flowchart dan program dalam bahasa Python yang untuk menentukan bonus seorang sales. Bonusnya dapat 20% dari penjualan rokok. Jadi ketahuan dong penjualan rokok. Nah, jika rokoknya per batang itu 1.000, ya, sales dapat bonus 20% tadi kalau minimal 1.000 batang. Jualnya 1.000 batang rokok. Minimal 1.000. Berarti
1000-nya dapat bonus nggak kalau dia udah laku 1000? Kalau dari kalimat ini minimal 1000. Jadi dapat bonus kalau dia minimal 1000. Udah mencapai 1000 baru, apalagi 1001. Kalau 999,9,9,9 misalnya ya, itu dapat bonus nggak? Kok nggak dijawab? Suara saya kedengeran nggak? Nggak dapat, Bu. Iya, betul. Nggak dapat. Kalau 1000 baru dapat, ya. Karena apa? Di komputer ini strict ya, nggak kayak orang, ya. Misalnya nilai kamu nih, kalau dapat A, misalnya dia minimal 80, tapi dia 79,9999 nggak dapat, ya pasti B gitu. Tapi kalau saya ketemu kamu, Bu, ini pembulatan aja, oke lah gitu ya. Manusia masih ada pertimbangannya, tapi kalau mesin nggak bisa. Nah di sini, dia bilang apa? Penjualan, bonus dari penjualan, ya. Penjualan, kalau J-nya jual, kalau J-nya jual, penjualan berarti J kali 1000 karena harga per batangnya 1000. Ini J jual ya. Jumlah yang dijual, ya pendapatan berarti jual kali 1000. J kali 1000. Bonusnya 20% dari P. Nah, dia dapat bonus atau tidak, berarti ada dua kondisi. Ya. Kalau dia J-nya lebih besar atau sama dengan 1000, kalau iya dia hitung bonus. T juga hitung bonus. Cuman bonus yang mana? Berarti ini bonus 20%. Yang atas yang ya, kalau yang bawah tidak dapat 20%. Ya tidak dapat bonus. Kemudian analisanya gimana? Ya rokok yang nanti outputnya maunya begini. Bonus sales judulnya. Nanti kita input rokok yang dijual misalnya 1000 gitu ya. Ya dapat bonus enggak? Ya 20% hitungannya. Ya 20% kali P. P-nya apa tadi? J kali 1000. Nah, tahu 1000-nya dari mana? Harga per batangnya. Ya. Bukan minimal 1000. Kebetulan harga per batangnya 1000 juga. Ya. Ya, Bu. Nah, jadi gimana buat flowchart-nya? Nah, B-nya bonusnya mau dihitung kan? Bonus mau dihitung. Ya, bonusnya 0 harga awalnya. Ini predefined ya ataupun preparation ya. Terus cetak judul ini. Ini judul. Input J ini. Terus hitung dulu P-nya.
Nah, si bonus itu dapat dari J. J yang di input tadi. Ini susah banget ya. Bentar saya ambil alas untuk ini mouse. Ya. Cetak judul yang dari sini, cetak judul. Input J, berarti ini input J. Hitung P-nya dulu pendapatannya. Jumlah yang dijual dikali harga satuan. Dapat P pendapatan. Ya. Nah, kalau jumlahnya lebih dari 1000 baru dapat bonus. Bonusnya berapa? 20%. 20% kan berarti 0,2 ya. 0,2 kali penjualannya tadi. Ya, kalau dia penjualannya jumlahnya 1000, 1000 kali 1000 1 juta. Berarti 0,2 kali P 1 juta kan. B-nya bonusnya dapat 0,2-nya berarti 200.000 ya. Iya, Bu. Benar? Iya, 200.000, Bu. 0,2 kali 1 juta. Nah, baru cetak bonusnya. Nah, kalau 900, coba B-nya 0 ya. Cetak judul ini kecetak, input 900. 900 kali 1000. Jadi 900.000. 900 lebih besar atau sama dengan 1000? Tidak, ke bawah dong. Cetak B nggak dapat bonus. B-nya berapa? 0. Ya? 0. 0. Nggak pernah ngerubah B. B-nya masih 0 ya? Iya. 0. Dia ke sini. B-nya ya 0 cetak, berarti bonusnya nggak dapat. Nah, kalau dapat bonus dia ke sini. Baru cetak B-nya. Jadi B-nya 0 atau B-nya 0,2 kali P. Kaitannya gimana? Nih. B sama dengan 0. Ini ya. Cetaknya bonus sales. Ya, cetak judul. Bonus sales. Print seperti kayak gini, nggak ada dalamnya, nggak ada parameternya. Berarti dia lompat satu baris. Ya, dia spasi satu baris. Input J. Batang kan nggak ada setengah batang ya. Jadi integer. Input kalimatnya ya, input jumlah rokok dijual, input jumlah rokok dijual. 500 masuk ke J. 5 ya, 500 kali 1000, 500.000. 500 lebih besar atau sama dengan 1000? Tidak, berarti bukan yang ini yang true. Jadi ini cetak bonus B, cetak bonus. Ya. Karena 0,2 berarti dia float. Jangan lupa formatnya mau berapa? 4 angka di belakang koma. Nah, ini. Bonusnya 000-nya 4. Ya. Tapi kalau dia 1000 ya dia dapatnya 200.000 nanti 200.000. Nah, 2.500 nih. Ya, dapat bonusnya 500.000. Bener gak? 2.500 kali 1000 2,5 juta. 2,5 juta kali 0,2. 500 ya. Kenapa 0-nya 4 di belakang koma? 500 0-0-nya 4. Ini 4F. Format. Jelas? Jelas. Jelas. Suara saya yang nggak jelas ya. Kamunya yang jelas.
Nah sekarang gini, dia bertingkat. Kalau dia minimal 1.000, ya, dia 20%. Dia dapat lagi bonus, ya. Bisa juga bonusnya 25%. Kalau dia 2.000 mencapai 2.000, berarti dia bonusnya 25%. Jadi hitungannya gimana nih? Kotak pertama, Y-nya jumlahnya, ya kan? Jumlah kali 1.000 dapat pendapatan. Kalau jumlahnya 1.000 dapatnya 20%. Ya. 20.000, 20.000. Jumlahnya di bawah 2.000 20%. Kalau 2.000 25%. Nah, jadi ada 3 ya. 20%, 0, ya 20% atau 25%. Jadi decision-nya berapa? Ini ada 3 ya. Decision-nya 2. Inputnya sama kayak gini. Ya, judul. Ya. Nah, ini input J terus kali J-nya yang diinput dikali 1.000 dapat pendapatan. Ya. Nah, pendapatan ini dicek. Ya, kalau di inputnya 1.500 berarti 20%. Ya kan, ke sini terus lewati cetak B. Tapi kalau 900 dia 0. Ya kan, 900 sini 0. Nah, ini B-nya 0. Kita nggak usah pakai harga awal. Karena kita mau set harga ini. Dia pasti kalau nggak ini atau ini. Ya. Itu. Kalau contohnya di sini 500. 500 kan nggak dapat ya. 1.500 dapat tapi 20%. Yang ini. Jadi tanya yang tinggi dulu. Ya. Kalau dia 2.500 iya. Sini. Ya. 25%. Kalau di atas 2.000. Kalau 1.000 tapi di bawah 2.000 ya 20%. Kalau di bawah 1.000 ya 0. Ya bertingkat jadinya ya. Nah ini hasilnya coba output yang berbeda. Kalau ini isinya beda, hasilnya juga beda tuh. Jelas? Jelas, Bu. Nanti dilihat lagi biar lebih jelas lagi ya. Nah ini ada lagi, bertingkat lagi. Ada 20%, 25%, 30%. Jadi kalau 20% di atas 1.000, di bawah 2.000. Di atas 2.000 tapi di bawah 5.000 dia 25%. Di atas 5.000, 5.000 ke atas minimal 5.000, berarti 5.000 ikut. Dia dapatnya 30%. Nah, menarik ya. Jadi si sales itu akan mengejar bonus tertinggi. Bonusnya ini yang nendang gitu kan. Dia berusaha menjual dengan harga dengan jumlah yang maksimal mungkin. Ya. Nah, ini nggak ada. Kalian coba buat. Saya lihat ada yang sebagian masih ada di kelas ya. Nah, coba nih daripada nunggu-nunggu nanti dosen berikutnya, nanti dicoba yang ini. Decision-nya ada berapa? Kan di sini ada 20%, 25%, 30%. Nggak dapat, berarti 4. Kalau 4 decision-nya ada berapa? 3. Nanti kamu tanya paling tinggi dulu untuk 30% dapatnya. Berarti kamu cek yang atas dulu. Minimal 5.000 enggak? Ya, kalau minimal 5.000 dia pasti dapat 30%. Baru ke bawah.
Kalau dia nggak 5.000 berarti mungkin 4.000 gitu ya. Nah 4.000 itu di atas 2.000 nggak? Di atas atau lebih besar dari 2.000 nggak? Terus, Bu. Iya, bro. Iya, terus kayak bro. Nah berarti 25% dapatnya. Nah ternyata kalau misalnya itu 500 berarti dia nggak dapat bonus ya. Kalau dia 1.000 dapat bonus. Berapa yang 1.000? 20%. 20%. Jadi kalau dia jualnya 1.000 Terus 20%. Kalau 2.000 dia 5%. 5.000 dia 30%, apalagi lebih gitu kan. Jadi tanyanya yang gede dulu. Baru yang kecil-kecil sampai nggak dapat bonus. Gitu. Nanti dicoba dibuat. Ini karena suara saya seperti ini, saya nggak lama-lama ya.